Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan menjawab soal tentang listrik searah part 3. Kita tulis dulu yang diketahui. Jadi ada suatu rangkaian memiliki hambatan, berarti R-nya adalah 40 ohm dengan kuat arus I 1000 miliampere, atau kita bisa ubah menjadi 1 ampere. Jika rangkaian tersebut memiliki energi listrik adalah W sebesar 500 Joule. Waktu yang dibutuhkan, yang ditanyakan adalah T. Oke, kita punya rumus energi listrik W sama dengan P kali T. P-nya adalah daya ya. P itu daya. Kemudian kita bisa jabarkan lagi. P itu punya rumus I kuadrat R. Kemudian kita gabungkan dengan T sisanya, berarti T. Atau bisa kita masukkan irit gitu ya, biar lebih mudah mengingatnya. Nah, kita akan gunakan itu. Kita masukkan W-nya adalah 500, I-nya adalah 1 kuadrat, R-nya adalah 40, dan T-nya dicari. Ini bisa kita coret. Bagi 2, 2. Bagi 2, 2, 5. Berarti 25 kita langsung aja bagi 2 sama dengan T. Berarti 12,5 sekon sama dengan T. Berarti jawaban yang tepat adalah dedu. Selanjutnya untuk soal nomor 2, teko pemanas air dengan daya 280 watt. Itu adalah daya, berarti P. Kemudian digunakan untuk memanaskan air 2,1 liter. Volumenya adalah 2,1 liter dari suhu 28 ke 98. Berarti kita bisa hitung delta T-nya, yaitu 98 dikurangi 28 berarti 70 derajat Celcius. Lalu kalor jenis airnya, rho air, itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, atau ya oke, itu aja dulu. Kemudian sebentar, kalor jenis air 1 kalori itu adalah C kecil ya. Kemudian massa jenis airnya adalah 1000 kilo per meter kubik. Yang ditanyakan adalah waktu untuk memanaskan. Oke. Sebelumnya di sini rho-nya kan satuannya meter kubik. Ingat 1 liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, karena satuannya belum sama, kita ubah dulu. Jadi kalau kalian lupa bisa gambar ini dulu. Ada kilometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Nah, kita dari DM mau kita ubah. Kalau misalkan pangkat 3 berarti pangkat 3 semua ya. Oke, kita mau ubah menjadi meter, berarti naik ya, berarti dibagi 1000. Oke, artinya 2,1 dibagi 10 pangkat 3. Sehingga nanti didapatkan 2,1 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Nah, kemudian dari situ maka kita simpulkan bahwa pada pemanas air atau pemanasan air terjadi perubahan bentuk energi nih, dari energi listrik menjadi kalor, ya kan? Kalau manasin air kan seperti itu kalau pakai teko, yang teko listrik ya. Oke, sehingga kita bisa bilang bahwa W itu akan sama dengan Q. Nah, kita akan menggunakan ini. Kemudian kita uraikan menjadi W itu P kali T, Q itu MC delta T. Masih ingat? Kemudian P kali T. Nah, massa di sini kan tidak diketahui, tapi kita tahu rho. Rho itu punya rumus M per V. Artinya kalau mau cari massa, rho dikali V. Nah, kita bisa gunakan ini. Sehingga rho kali V kali C kali delta T. Nah, kita akan gunakan rumus ini. Sehingga
Kita masukkan P-nya itu berarti 280 kali T, rho-nya adalah 1000, volumenya adalah 1000-nya biar lebih mudah kita tulis 10 pangkat 3, volumenya 2,1, 10 pangkat min 3, C-nya adalah C itu 1 kalori per gram. Ini gram ke kilo kan beda ya, jadi yang gram kita harus ubah dulu ke kilo dengan cara kalau diketahui 1 kalori per gram itu sama aja dengan 4200 joule per kilo derajat Celcius. Nah, ini adalah ketetapan, diingat-ingat aja. Berarti C-nya kita ganti 42 kali 10 pangkat 2, delta T-nya adalah 70. Maka hasilnya nanti kita dapat, ini kita coret ya. Maka menjadi 617400 seperti ini, sama dengan 280 T. Sehingga T sama dengan dibagi aja ya, nanti didapatkan 2205 sekon. Oke. Nah, itu kan satuannya detik. Kalau misalkan kita kan disuruhnya menit ya, berarti kita bagi dengan 60. Maka didapatkan 36 menit 75. Berarti 36,75 ya. Atau gini. 36,75 menit. Berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya untuk nomor 3, jadi Pak Andi memasang 3 buah lampu dengan spesifikasi, kita tulis dulu ya. Jadi ada 3 lampu, berarti daya pertama itu adalah 15 watt. Kemudian tegangannya sama-sama 240 ya. Berarti sebentar, kita tulis dulu. Daya yang kedua adalah 25 watt. Daya ketiga adalah 30 watt. Itu ada oke. Kemudian tegangannya V1 sama dengan V2 sama dengan V3 punya nilai 240 volt. Kemudian dihubungkan seri. Oke, kita tahu bahwa ini tuh seri. Yang ditanyakan adalah daya ketiga lampu. Oke. Berbeda dengan rangkaian listrik. Jadi kalau P total secara seri itu ngitungnya kayak paralel. Berarti 1 P seri sama dengan 1 P1 1 P2 tambah 1 P3 sama dengan 1/15 1/25 1/30. 1 PS sama dengan cari KPK-nya, kita ambil misalkan 150 ya. 150 dibagi 15 kan 10. Dibagi 25 itu 6. Berarti 5 ya. Oke. Maka didapatkan PS sama dengan 150 dibagi berapa? 21. Maka totalnya adalah 7,14 watt. Berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Jadi kincir kipas angin dengan daya listrik P. Oke, berarti daya listriknya adalah P. Mula-mula diam lalu dihubungkan listrik. Kincir kipas angin tersebut bergerak dengan kecepatan sudut omega. Karena dia berputar, jadi dia punya kecepatan sudut ya. Selanjutnya memiliki momen inersia I. Oke, I-nya adalah I. Nah, kedua hal ini biasanya terjadi ketika berputar membentuk lintasan melingkar. Ada momen inersia dan omega. Kemudian waktu yang dibutuhkan kipas angin
berputar dirumuskan dengan persamaan titik-titik. Nah, yang ditanyakan adalah titiknya. Oke, kita tahu bahwa daya itu adalah W per T. Ya benar, W per T. Nah, kalau kita mau cari T berarti P dibagi kalau mau cari T berarti ini pindah ke sini ya. Berarti W dibagi P. W atau usaha itu punya rumus delta EK. Nah, delta EK-nya boleh pakai yang delta EK rotasi dibagi P. Maka T sama dengan delta EK rotasi itu punya rumus kalau misalkan yang tidak rotasi. Jadi kan EK yang tidak rotasi itu adalah setengah MV kuadrat. Tapi kalau EK rotasi itu adalah setengah, M-nya kita ganti dengan I, V-nya kita ganti dengan omega. Sehingga bisa kita ganti setengah I omega kuadrat dibagi P. Nah, berarti ada rumusnya nggak? Setengah I omega kuadrat per P. Jawabannya yang B ya. Sebentar. Kita coba berarti setengah I kali omega kuadrat P per P itu sama dengan kalau kita ubah jadi perkalian menjadi seper P. Artinya I omega kuadrat per 2P. Berarti yang mana? IW kuadrat 2P. Berarti yang B. Oke.